Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang lemes nih. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu dong. Walaupun sedang puasa tetap semangat insya Allah. Alhamdulillah bizikrihi tatmainnul qulub wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa taqwa wa la tamutunna illa ala millatihi. Alhamdulillah, pada sore yang betapa amat berkah. Kenapa Al-Fakir sebut sore yang betapa amat berkah? Alasan yang pertama, kita kumpul di sini bersama anak yatim. Alhamdulillah. Dan sudah jelas orang yang cinta anak yatim akan bersama dengan Nabi di surganya. Alasan yang kedua, kenapa saya sebut sore ini menjadi waktu yang sangat berkah? Kita sedang puasa. Da'awatul muslim, doa-doa orang Islam di dalam beberapa kondisi akan diijabah dengan cepat. Satu, as-shaim hatta al-iftar, orang puasa sampai dia buka doanya ijabah insya. Apalagi yang mau nyalon nanti 2024 ijabah ini. Nah terus kenapa saya sebut sore ini sore yang berkah? Diguyur hujan, Masya Allah. Kita sebagai orang beriman kalau ngelihat hujan kan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Atuh ibu dewan, bapak dewan mah harus hafal lah tuh doanya, biar hujannya nggak jadi banjir, Bu. Ayo kita hafalkan doanya, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah semoga hujan yang turun ini bermanfaat. Hujan itu rizki, Ibu Bapak, hujan itu rahmat. Yang nuruninan juga malaikat Mikail insya. Baik, sore hari ini Al-Fakir sampaikan salam kehormatan kepada segenap wakil rakyat yang terhimpun di DPC Demokrat Cimahi Utara dan juga segenap anggotanya, para aktivis nasionalis yang terus berjuang, berjibaku memperjuangkan, menyuarakan keadilan untuk membela rakyat. Kita berdoa kepada Allah semoga yang punya niat-niat baik mau mimpin negara Allah kabul ijabah, amin. Dan yang terutama nanti di ajang Pilpres atau Pileg 2024, Allah berikan kepada kita para pemimpin yang adil, bijaksana, amin, yang sayang kepada negeri dan rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini, sebelum kita mulai kepada apa yang mau saya bahas, kita bersama-sama bacakan suratul Fatihah. Pertama, agar segala cita-cita kita dikabul oleh Allah. Yang kedua, agar semua yang punya maksud baik dari awal tetap istiqomah dalam kebaikan tersebut, amin. Karena sering kejadian ya, awalnya baik tapi di tengah jalan ketemu dengan yang nggak baik, akhirnya berujung su'ul khatimah. Nah semoga yang hadir nih yang punya niat baik, semoga Allah pertahankan dalam istiqomah dalam kebaikannya terus sampai husnul khatimah.
Dan yang hadir pada sore hari ini, yang hadirnya dalam kondisi sakit, semoga Allah sehat afiahkan. Yang hadirnya membawa hutang piutang, semoga diberi jalan keluar untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kenceng dong. Yang hadirnya bawa masalah di rumah tangga, masalah di masyarakat, masalah ngurus negara dan seterusnya, semoga Allah beri solusi dari masalah-masalahnya. Yang hadirnya rumah tangganya kurang harmonis, semoga diberi sakinah mawaddah warahmah. Yang hadirnya usahanya lagi macet, semoga diberi kelancaran oleh Allah. Yang hadirnya membawa aneka ragam problematika, semoga dikasih solusi terbaik dari Allah. Dalam hati sekarang sob, dalam hati masing-masing, apa yang menjadi keinginan, hajat, cita-cita kita, kita pinta kepada Allah. Ingat, sore hari ini, satu, kita sedang puasa, dua, diguyur hujan, dan yang tak kalah istimewa, ketiga nih, kita bareng sama anak-anak yatim. Dan Rasul betapa sangat mencintai anak yatim. Ayo bareng-bareng ala hadihin niyah, dalam hati masing-masing. Silakan keinginan kita apa? Ala nawaina ya Rabbana wa ala manawa ustaduna ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama ingin saya sapa adik-adik dulu. Adik-adik masih puasa nggak? Puasa dek? Puasa? Alhamdulillah. Bapak-bapak puasa nggak? Puasa pak? Ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau yang nggak head deh. Baik, sore hari ini Al-Fakir ingin membahas tentang beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa. Saya ulang, Al-Fakir ingin bahas tentang beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa. Karena ini jarang diperhatikan orang. Kalau masalah yang membatalkan puasa kita udah pada tahu. Makan di siang bolong, puasanya batal nggak Pak Bu? Batal. Kentut di air, puasanya batal nggak? Batal. Kalau itu semua udah pada tahu. Tapi ada 5 hal sekurang-kurangnya yang bisa membatalkan pahala puasa. Mau tahu nggak? Ini nggak ada suaranya nih. Mau tahu nggak? Ya. Nanya dong. Mau tahu gitu? Oh, kamu nanya ya? Baik, saya bahas. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabtulus shaum ay thawabuha khamsatu asya'a." 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. 1, al-kadzib, berbohong. Nasi kena rumah sakit. Bu, Pak, kalau ibu bapak mau jadi wakil rakyat, janji nggak usah yang berat-berat, yang simple, sederhana, tapi bisa kita tepatin, betul nggak? Jangan kebanyakan janji nggak bakalan naikin BBM, tahu-tahunya naik. Janji mau anu tapi nggak ditepatin, nantinya ditagih di akhirat. Di dunia mah kadang-kadang rakyat lupa nagih dan bingung nagih mau kemana. Tapi di akhirat nggak ada yang bisa ngelak ibu bapak.
Oh, Masya Allah, pemimpin itu ada dua. Kalau pemimpin adil, dia paling depan masuk surga. Tapi pemimpin yang zalim, jangankan masuk surga, wangi surganya aja dia nggak bakalan nyium. Nauzubillah. Hati-hati, jangan bohong. Masya Allah. Ini kayaknya dengan kata bohong sensitif semua ini. Saya baru bahas satu nih, yang ngebatalin pahala puasa. Satu, berbohong. Bohong itu kalimatul haq yuridu bihal batil, itu bohong definisinya. Kalimatnya bisa jadi baik tapi tujuannya buruk. Kalimatnya bisa jadi baik tapi tujuannya nggak baik. Atau kalimatnya baik, kata-katanya baik tapi nggak sesuai dengan isi hatinya. Itulah bohong. Dan bohong itu jangankan berbicara kepada lawan, sesama manusia, kepada diri sendiri pun itu dinilai bohong kalau tidak sesuai kebenaran dengan fakta. Ahibail kiram rahimakumullah. Nah, maka puasa ini seharusnya nih bagi kita nih mengajarkan kepada kita nilai ihsan. Tahu nggak ihsan itu apa? Halo, tahu nggak? Bilang atau kalau nggak tahu gitu biar cepat. Tahu nggak? Ah, bagus. Ihsan itu adalah, yuk ikutin, saya mau ngajarin para dewan nih. Anta budallah. Mana suaranya ini? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Baik, artinya ikutin. Artinya ihsan adalah engkau beribadah seolah melihat Allah atau seolah Allah melihatmu. Nah, saya mau nanya nih kepada yang hadir di sini, yang ada yang jadi karyawan atau bawahan kan? Gimana kerja kita kalau dilihatin atasan? Kira-kira kerjanya serius gak? Serius gak? Berani bohong gak? Berani mangkir gak? Enggak. Kalau ada yang nyaksiin. Nah, rukun agama itu ada 3, ibu bapak. Iman, Islam, ihsan. Yang iman kita udah laksanain semua insya Allah. Yang Islam bahkan udah ada yang naik haji di sini. Yang ihsan yang jarang orang amalkan. Ihsan itu adalah beribadah seolah dilihat dan melihat Allah. Saya mau nanya kepada yang hadir, orang kalau sholat merasa dilihat Allah, kira-kira sholatnya cepat-cepat atau lama? Atau yang jujur jawabnya atau? Kalau orang sholat merasa dilihat Allah, sholatnya cepat-cepat atau lama sholatnya? Lama dong. Kalau orang merasa dilihat Allah, puasanya serius apa main-main? Serius. Apalagi yang namanya puasa. Puasa mah sulit untuk ria. Ibu sodakoh, mau ria gampang, tinggal diupload di sosmed. Sodakoh kepada anak yatim. Benar ya? Makanya hati-hati, kondusivitas hati itu harus dijaga, Bu, Pak. Kenapa? Nanti di akhirat ada orang dermawan mau masuk surga dihalangin oleh malaikat. Kenapa? Kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu nyumbang pesantren bukan untuk Allah, tapi ingin kepilih lagi. Kamu bohong. Kamu dulu nyumbang anak yatim bukan untuk Allah, tapi ingin disebut dermawan dan hartawan. Maka hari ini kamu nggak jadi masuk surga, sekalipun banyak harta kamu keluar bukan untuk Allah, tapi ingin dipuji orang. Ayo kita lurusin niat nih. Jadi ibu bapak meh telebar ya. Ini saran dari saya ya. Kalau mau nyumbang ke orang, niatin sodakoh. Sodakoh mah jelas. Satu, yang namanya sodakoh itu tutfi'u godob ar-rabbi.
Sedekah itu bisa memadamkan kebencian Allah. Ibu bapak, kita nggak bisa jadi sosok pemimpin kalau nggak ada ridho Allah, betul nggak? Sedangkan sedekah itu bisa bikin yakni kebencian dan kemurkaan Allah padam seketika, asal sedekahnya ikhlas. Ikhlas itu begini bu, pak, begini nih. Kita datang ke satu kampung misal, lalu kita nyumbang, lalu setelah itu suara kita nggak ada di kampung tersebut, setelah itu jangan ngutruk. Itu ikhlas. Halo, jelas sama jelas? Jelas gak? Saya mau nanya nih, kita sedekah, harta kita yang dikeluarkan ketika sedekah udah jadi kebaikan belum? Atau cing yakin jawabnya atuh? Yang kita keluarkan nih sedekah udah jadi kebaikan udah? Udah gitu, udah yang gitu. Udah. Selama enggak diikutin di belakangnya dengan ngutruk. Ini ada orang Depok, apa itu ngutruk? Ngedumel setelahnya. Nggak boleh. Kita yang ikhlas aja. Tutfiu godabi robi, godabar robi. Ini yang lebih hebat lagi nih bu. Sedekah itu bisa nutupin aib. Saya serius, saya nggak bohong. Dan ini Nabi yang udah kasih jaminan. Ibu bapak kalau rajin sedekah, nama buruk kita di masa lalu akan baik pelan-pelan. Ih serius. Kalau nggak percaya coba aja. Tapi sedekahnya yang ikhlas. Dari sekarang kita menanam yang ikhlas. Orang nggak bakalan lagi ingat kita dulu tukang mabuk, tukang apa, nggak bakalan ingat orang. Kalau sedekahnya ikhlas, insya Allah. Nah ini adik-adik, saya mau bela adik-adik di sini, biar semua sedekahnya ikhlas. Selanjutnya, ibu bapak rahimakumullah, ihsan itu kan tadi kembali ke ihsan ya. Puasa itu ngajarin ihsan. Ihsan itu ibadah seolah dilihat dan melihat Allah, atau yang kita sering sebut ikhlas, ibadah yang murni semata Allah sebagai tujuan. Sayang ibu bapak, sayang, seribu sayang kalau kita udah capek-capek lalu orang-orang gak nganggap kita. Kalau tujuan kita ingin dianggap orang, sayang banget. Atau kalau tujuan kita ingin jempol orang, apa sih jempol? Beli di toko mainan juga banyak itu jempol. Ibu bapak rahimakumullah, maka tujuan kita mesti ayo bersihkan hati kita li ajlillah, semata Allah tujuan kita. Untuk apa sih saya jadi dewan? Untuk Allah, agar Allah ridho, agar saya bisa yakni mewakili umat Islam, mengaspirasikan kebaikan, menyuarakan keadilan, membuat peraturan-peraturan yang menjadi kemudahan umat Islam, menjadi kemudahan rakyat. Niatkan dalam hati gitu tak bu? Halo? Insya, ayo dari sekarang pokoknya yang mau jadi dewan, yang enggak sekalipun, kita makan tugas kita mau apa namanya, khodam atau khodim. Apa itu khodim? Menjadi pembantu penolong rakyat. Tugas saya kata orang ustadz ya, kata orang, dan tugas ibu bapak sebagai wakil rakyat, tugas kita sama. Untuk apa? Melayani rakyat. Cuman saya mah bagian kuburan, yang sakit, tahlil, dan seterusnya. Kita tugasnya sama. Kalau saya mimpin di masjid, jadi imam berjamaah, ibu bapak kan mimpin wilayah, mimpin negara, sama. Dan ingat, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dipertanyakan atas kepemimpinannya. Kalau substansi dari puasa ini kita pakai ibu bapak, mau kemana kita diem, mau di mana kita diem. Ada yang jadi apa, DPRD wilayah, atau nanti regional sampai nasional, atau mungkin nanti ada yang jadi menteri dan lain-lain. Dari sini yang hadir, di mana kita diem. Kalau kita bawa tuh substansi puasa, gak bakalan kita berani bohong.
apalagi bohongin rakyat, betul nggak? Insya Allah. Nah ini yang pertama nih, yang bisa ngerusak pahala puasa, bohong. Ayah lagi di mana? Kenapa belum pulang ayah? Padahal keur di Dumora. Oh masih dinas ini lembur. Bohong, hati-hati tuh. Hati-hati. Mama lagi di mana? Kenapa belum pulang mama? Oh ini masih ada kunjungan kerja. Oh, padahal shopping, arisan. Oh batal pahala puasanya itu. Nah, saya mah harus proporsional, adil. Kalau disindir suaminya, istrinya juga. Baik, ini yang pertama, bohong. Yang kedua, ghibah. What is the meaning ghibah? Apa itu ghibah? Dzikru akhaka bima yukrahu. Ghibah itu adalah menceritakan aib saudaramu yang tidak disenengin. Kita sering dengar di kontes yakni apa namanya, pileg atau pilpres nanti ada orang-orang yang disebut politik hitam dan seterusnya. Nah kita mah melawan yang kayak gituan mesti dengan senjata kejujuran, ibu bapak. Nggak boleh sarwana. Punten maaf, kalau kita lihat orang gelo lalu kita ngelayanin orang gelo tersebut, kira-kira sarwa apanya? Sarwa gelo dong. Nggak boleh kita layanin. Ada orang apa namanya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sikut kanan, sikut kiri, injek kanan, injek kiri dan seterusnya. Mau ngejatuhin orang dengan fitnah-fitnah, dengan gibah-gibahnya, nggak usah kita ladenin, capek. Yang namanya gibah itu jawab seperlunya, setelah itu maju lagi. Program-program kita masih banyak, betul apa betul ibu bapak? Mending begitu aja, capek kita kalau kebanyakan apa namanya, ngomentarin orang, menggibah orang, sementara diri kita sendiri nggak kita koreksi. Kayak kia ibu ngebenerin kerudung orang yang nyengsol, tapi kerudung ibu sendiri yang nyengsol diantepkan. Insya Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang baik itu introspeksi diri sendiri sebelum dihisab nanti di akhirat. Capek kita ngeritik terus orang, yang orangnya tengah dengi. Udah aja, perbaiki diri dulu. Setelah itu tebarkan tuh. Kalau kita udah baik, tebarkan kebaikan tersebut kepada sesama. Kenapa Nabi kita nyuruh bukan hanya jadi orang soleh? Nabi kita itu nyuruh kita jadi muslih. Beda, solih untuk sendiri, muslih menebarkan kebaikan, menebarkan kesolehan. Dua tuh. Jadi yang membatalkan puasa nomor kedua adalah ghibah. Gini doang bu, gini doang nih, misalkan di media sosial, aduh saya punya suami gini amat, di status WhatsApp itu ghibah bu. Dan setiap orang yang ngelihat ikut ghibah. Dan ibu, menurut saya kalau menceritakan aib suami itu kata saya pribadi nih, itu istri macam apa itu? Ibu bapak begini ya, kita rumah tangga itu sama, semua punya masalah. Kalaupun kita mau curhat, pilih orang yang bisa jadi sandaran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silahkan curhat kepada ahli zikir, ahli ilmu yang memang paham. Curhat ke teman, atur teman teh nggak semua sama bu. Ada teman teh yang senang dengar kita apa ribut sama suami teh, tahu-taunya si teman tersebut sudah ngincar suami ibu dari dulu. Hati-hati. Jadi sebelum kita curhat ke orang, curhat di medsos apalagi, sepertiga malam bangun dong. Atuh wakil rakyat harus lebih rajin. Sepertiga malam kita berdoa, ya Allah, ij'alna imaman adilan. Doanya, ya Allah jadikan aku pemimpin yang adil. Betapa berat mengemban amanah rakyat, amanat umat. Ya Allah, berikan hamba kekuatan agar istiqomah, jujur,
adil mengemban amanah ini? Minta kepada Allah. Kalau orang udah dilindungi Allah, mau dia ada di kubangan lumpur sekalipun dia selamat, Ibu Bapak. Jelas apa jelas nih? Apalagi kita udah paham itu, udahlah gak usah dibahas, bisa jadi ghibah. Ini yang kedua nih. Yang ketiga, namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba, ngadu-ngaduin orang, hasut kanan, hasut kiri, bikin opini anu, biar kelompok ini sama kelompok ini beradu. Itu namimah namanya. Dan kalau terus berlangsung, bahkan tidak pernah dikelirkan, dia akan dapat dosanya nanti di akhirat. Tukang ngadu domba itu, nauzubillah. Ibu bapak rahimakumullah, kita mah diajarin oleh Nabi kita bukan ngadu domba orang, tapi kita diajarin oleh Nabi kita adalah ngeislahkan orang yang sedang adu. Begitu bagusnya. Bahkan ada bohong yang diperbolehkan. Satu, bohong di dalam rangka mengislahkan dua orang yang sedang bertengkar. Boleh kita berbohong sedikit, berbohong. Itu si fulan katanya mau udahan deh, mau udahan berantem sama kamu. Bilang ke saya si fulan itu mau selesai lah berantemnya, berantem terus kayak gini teh nggak seru katanya, pengen damai aja. Oh bener si fulan begitu? Iya. Padahal kita ngebohong misalkan. Di dalam rangka mengislahkan dua orang yang sedang bertengkar, bohong tersebut bernilai pahala. Nah terus, bohongnya suami ke istri, tapi bukan bohong yang tadi. Ngomong sedang di tempat kerja padahal akhir di nungora, bukan begitu. Bohong yang dia bernilai pahala itu, ketika istri kita masak, garamnya kurang. Gimana ya, enak gak? Padahal kurang garam. Pak, nggak usah jujur itu mah Pak. Enak banget mama. Enak masakan mama. Nggak usah jujur hal itu. Bohong bapak dapat pahala. Begitupun bohong ibu kepada suami. Suami udah pakai baju batik, udah pakai sepatu pentopel, udah pakai kopiah Haji Iming yang hitam itu. Lalu nanya, gimana papa ganteng gak mah? Nah ibu tuh walaupun suami ibu nggak ganteng tuh nggak bohong, tuh jujur, ngebohong aja di situ mah. Bohong ibu udah jadi pahala. Jelas sama jelas deh. Nah ini nomor tiga. Jadi 5 hal yang bikin pahala puasa batal. Yang pertama bohong, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah. Nah barangkali nih adik-adik dihafalkan ya. Barangkali nanti ada hadiah dari Pak Dewan yang bisa ngejawab dapat door prize katanya. Kita akan tagih nanti. Yang keempat, yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Sumpah palsu. Disimpan itu Al-Quran di atasnya. Saya bersumpah sebagai seorang muslim, Masya Allah, tidak akan korupsi. Masya Allah. Ditagih itu sumpah di akhirat. Jangan dulu di akhirat, di barzah. Kalau di barzah, orang yang membelakangi Al-Quran gak bakalan bisa jawab ma imamuka, apa pedomanmu, apa imammu. Dia gak bakalan bisa jawab Al-Quran imamku, enggak. Kenapa? Karena Al-Quran dia belakangi. Kita disumpah bu, disumpah dengan Al-Quran. Hati-hati, sumpah palsu ini membatalkan pahala puasa. Jadi saya berikan wasiat nih kepada semua nih yang mau naik dewan, silahkan buat beberapa program ataupun bikin janji-janji kepada rakyat, tapi yang mudah untuk ditepatin. Saya masuk ke kasihannya kenapa? Kasihan kalau dia nggak bisa nepatinnya, berat tanggung jawabnya ibu bapak, berat. Berat banget itu, berat Masya Allah. Nah selanjutnya yang kelima, anadru bis syahwat, melihat dengan syahwat.
melihat dengan syahwat, sekalipun suami sendiri, apalagi suami orang. Melihat dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa. Baik, saya ulang nih, Ibu rahimakumullah, agar jadi ilmu kepada semua yang hadir. Kita masih banyak nih waktu. Berapa hari lagi ke lebaran? Nah, beda dong hitung beda. Perjuangan kita masih panjang. Maka ini untuk ilmu semua nih. 5 hal yang membatalkan pahala puasa. 1 apa tadi? Berbohong. Siap jadi orang jujur? Siap jadi pemimpin jujur? Insya Allah. Yang kedua apa? Gibah atau ngomongin orang. Yang ketiga? Namimah, ngadu domba. Yang keempat? Sumpah palsu. Yang kelima? Ngelihat dengan syahwat. Berapa menit lagi ke adzan? Masih lama. Ini ada nggak ini sesi tanya jawab ini? Ada.